Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Meilanda. Saya dari kelas 5D dan di sini saya akan mempresentasikan implementasi Total Quality Control. Di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi Total Quality Control. Nah, di sini ada pengertian Total Quality Management. Nah, dalam Total Quality Management yaitu merupakan sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi menurut Santosa 1993. Nah, dan ada juga pengertian menurut Ishikawa dalam Pawitra, yaitu sebagai perpaduan semua fungsi dari perusahaan ke dalam falsafah holistik yang dibangun berdasarkan konsep, kualitas, teamwork, produktivitas, dan pengertian serta kepuasan pelanggan. Dan di sini juga ada pengertian dari Six Sigma. Nah, pengertian dari Six Sigma yaitu metode yang berfokus pada peningkatan kualitas, dan juga Six Sigma berasal dari kata six yang artinya 6, dan Six Sigma merupakan satuan dari standar deviasi yang dilambangkan dengan simbol. Dan Six Sigma juga sering disimbolkan menjadi 6. Six Sigma merupakan quality improvement tool yang berbasis pada pembangunan huruf Yunani yang digunakan untuk besaran deviasi standar deviation atau simpangan baku pada ilmu statistik. Prinsip Six Sigma yaitu prinsip dasar dari Six Sigma yaitu perbaikan produk dengan melakukan perbaikan pada proses sehingga proses tersebut menghasilkan produk yang sempurna. Nah, ada metode Six Sigma yaitu dalam bentuk proyek. Peningkatan kinerja dapat diterapkan hampir pada seluruh jenis organisasi atau seluruh fungsi dan divisi dalam organisasi, antara lain yaitu seperti manajemen, desain, dan yang ketiga yaitu pengadaian dan pembelian, dan keempat produksi, yang kelima ada juga teknologi informasi, yang keenam marketing dan sales, yang ketujuh ada sumber daya manusia, dan kedelapan quality asuransi, dan kesembilan ada administrasi. Nah, ada juga infrastruktur Six Sigma yaitu metode Six Sigma diimplementasikan pada organisasi dalam bentuk proyek-proyek peningkatan kinerja. Dalam melaksanakan proyek Six Sigma dibutuhkan tim profesional yang terlatih dan bersertifikat. Ada juga hierarki dalam tim Six Sigma terdiri atas beberapa tingkatan, yaitu yang ke-1 ada champions. Champions berperan melihat implementasi Six Sigma secara terintegrasi dalam lingkup organisasi secara keseluruhan. Nah, peran sebagai champion ini biasanya dilaksanakan oleh tim manajemen puncak seperti dewan direksi. Nah, dalam champion ini berada dalam posisi untuk melakukan hal-hal seperti mengenali masalah di lingkungan bisnis mereka, dan juga mengembangkan visi dan menetapkan guideline implementasi. Dan juga ada menetapkan sumber daya untuk perencanaan, pengukuran, pelatihan anggota tim. Nah, dan juga yang kedua ada Master Black Belt. Nah, dalam Master Black Belt ini yaitu merupakan konsultasi ahli yang menguasai metodologi Six Sigma. Master Black Belt ini bertanggung jawab terhadap konsistensi implementasi Six Sigma dalam lingkup lintas divisi. Nah, Master Black Belt juga bertindak sebagai mentor atau coach untuk Black Belt dan Green Belt ini. Master Black Belt ini dipilih oleh para champions dan diharapkan memiliki tanggung jawab sebagai berikut. Seperti yang ke-1 memiliki kompetensi dalam berbagai metode meningkatkan kinerja. Yang kedua ada memberikan panduan tim leader dalam aktivitas proyek sehari-hari. Yang ketiga ada melaksanakan analisis pengukuran secara detail. Yang keempat ada mendukung studi banding dan penguasaan khusus terkait proyek Six Sigma. Nah, yang ketiga ada Black Belt. Nah, Black Belt ini merupakan pimpinan tim yang mengelola eksekusi proyek Six Sigma. Proyek Six Sigma yang dikelola Black Belt ini biasanya dikelola secara full time, berjangka waktu 4-6 tahun, dan juga memiliki dampak finansial tinggi bagi perusahaan. Nah,
Dan Blackbird ini bekerja di bawah pengawasan Master Blackbird. Untuk menjadi Blackbird, tidak wajib menjadi Grand Belt terlebih dahulu. Tugas dari Blackbird ini yaitu yang ke-1 memandu pelaksanaan proyek Six Sigma hingga memberikan hasil. Yang kedua, melakukan penyelesaian pelaksanaan proyek Six Sigma dengan kebutuhan bisnis dan prioritas organisasi. Nah, yang ketiga, menjalin komunikasi dan melakukan konsultasi dengan champions dan master Blackbird. Yang keempat, ada melakukan dokumentasi aktivitas dan upaya yang dilakukan tim implementasi Six Sigma. Yang kelima, memastikan serah terima proses dari tim implementasi Six Sigma kepada pemilik proses setelah proyek dinyatakan selesai. Nah, yang keempat yaitu ada Grand Belt. Grand Belt yaitu bertanggung jawab terhadap implementasi proyek Six Sigma di departemen yang berada dalam lingkup wewenangnya. Nah, proyek-proyek Six Sigma ini yang dikelola Grand Belt ini biasanya bersifat part time dan memiliki jangka waktu dalam 2 tahun. Grand Belt ini memiliki tugas serupa dengan Blackbird, yaitu tetapi dengan lingkup tanggung jawab yang lebih sempit dan juga bekerja di bawah pengawasan Blackbird. Nah, yang kelima juga ada Yellowbird. Nah, dalam Yellowbird ini juga dapat mengimplementasikan proyek Six Sigma dalam lingkup pekerjaan yang dikerjakan sehari-hari. Yellowbird ini memahami prinsip-prinsip Six Sigma dan berpartisipasi dalam aktivitas peningkatan mutu. Yellowbird ini bisa terlibat dalam proyek Six Sigma yang terkait lingkup pekerjaan dan bersifat part-time. Yellowbird ini diharapkan memiliki atribut sebagai berikut. Nah, yang ke-1 ini memiliki pengalaman dan keterampilan terkait proses yang dijadikan topik proyek Six Sigma. Yang kedua, merupakan perwakilan dari setiap pihak terkait proses dan organisasi. Yang ketiga, merupakan perwakilan dari proses atau fungsi yang kemungkinan merupakan penyebab utama terjadinya permasalahan dalam proses. Yang ketiga, memiliki pengalaman dan keterampilan tentang pemahaman dan implementasi metode the MAICS. Nah, dan juga ada standar ISO. Nah, dalam standar ISO yaitu pengertian dari standar ISO yaitu singkatan dari The International Organization for Standardization, yaitu organisasi internasional untuk standarisasi yang menetapkan standar di internasional di bidang industrial dan komersial dunia, di mana tujuan pembentukannya untuk meningkatkan perdagangan antar negara-negara di dunia. Dan ada juga pengertian ISO yaitu salah satu badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standarisasi nasional setiap negara untuk mengukur mutu sebuah organisasi. Artinya setiap perusahaan yang ingin bersaing secara global dapat diukur kredibilitasnya dengan standar ISO. Dan juga ada manfaat ISO bagi dunia bisnis. Yang ke-1, meningkatkan kredibilitas perusahaan. Yang kedua, jaminan kualitas standar internasional. Yang ketiga, ada sarana branding perusahaan. Nah, ada pengertian total quality control. Total quality control yaitu mentalitas dengan mengutamakan kualitas kerja, dan ada juga pengertian dari mentalitas yaitu kesediaan kerja sungguh-sungguh, juga bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaannya. Dan ada menurut Hasibuan 2001 yaitu total quality control yaitu mentalitas kecakapan dan manajemen partisipatif dengan sikap mental yang mengutamakan kualitas kerja. Dan ada juga tujuan pelaksanaan total quality control yaitu percakapan, kebijaksanaan dan target perusahaan secara efisien. Yang kedua, perbaikan hubungan manusia serta mutu barang dan jasa. Yang ketiga, peningkatan moral, prakarsa dan kerjasama karyawan. Yang keempat, mengembangkan kemampuan tenaga kerja. Yang kelima, meningkatkan produktivitas dan profitabilitas usaha. Ada juga manfaat dari total quality control yaitu bagi karyawan, bagi perusahaan, dan juga ada bagi konsumen. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.